Silakan duduk, shalom. Terima kasih ya buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini. Mungkin Anda juga seumuran anak-anak saya. Keyboardisnya tetap tempatnya, oke. Kan kita ini temanya lagi tentang mengucap syukur dan itu penting ya. Kalau kita nggak mengucap syukur, maka kita mengundang segala hal yang nggak baik dalam hidup kita. Jadi kalau Anda semuanya, teman-teman semua di sini, adik-adik, anak-anak saya di sini. Kalau engkau mau mengalami banyak hal yang baik dalam hidupmu, mulailah dengan ucapan syukur, teruslah mengucap syukur dan selamanya lah engkau mengucap syukur. Sekalipun kau enggak lihat apa-apa. Saya udah hidup cukup lama lah ya kalau bisa dikatakan, senior lah bagi kalian. Anak-anak saya juga 2 sudah bekerja, 3 sudah bekerja, 3-tiganya. Tapi in between tuh mengalami begitu banyak hal yang membuat gak bisa bersyukur. Tapi at the end of the day, ternyata Tuhan Yesus itu benar baik loh. Jadi jangan bersyukur terlambat. Ya. Orang Israel itu bersyukurnya terlambat. Mereka itu tidak pernah pada masa mereka mau keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan, sebagian besar gak bisa masuk. Kenapa gak bisa masuk? Karena tidak pernah bisa bersyukur di saat sulit. Jadi yang dihitung itu bukan bersyukur saat kita ngalami. Itu wajar, orang gak takut Tuhan pun ngalami sukacita pasti seneng, ya enggak? Yang sulit itu yang namanya iman diuji. Kalau Anda gak lihat apa-apa, Anda tetap bersyukur. Ya. Jadi kita lihat nih orang Israel kan, mana buktinya mereka gak pernah bersyukur. Ketika mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir dengan segala kemenangan, 10 tulah bagi orang Mesir, adalah 10 berkat bagi orang Israel. Sebenarnya kalau melihat ketika anak sulung semua orang Mesir mati, itu udah cukup ya alasan untuk selamanya lah aku akan bersyukur padamu. Mereka keluar tidak tangan kosong, dibekali dengan segala harta benda orang Mesir. Jadi mereka tidak miskin loh. Ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka kaya raya. Mereka bawa harta benda orang-orang Mesir. Tapi ketika mereka udah ngalami sukacita, tiba-tiba apa yang di depan mereka? Laut mati, laut teberau, jalan buntu. Apa yang terjadi? Semua sukacitanya hilang. Padahal itulah titik penting. Kamu bisa bersyukur gak di saat sulit? Gak bisa bersyukur. Kemudian ada Musa yang takut akan Tuhan. Dan laut teberau terbelah 2. Mereka bisa melintas, orang Mesir mencoba menyusul, semua mati. Mereka bisa selamat sampai ujung, semuanya mati. Ketika sudah sampai di ujung, Keluaran 15 mencatat bahwa mereka semuanya, Musa dan seluruh bangsa Israel memuji-muji Tuhan. Tapi teman-teman tahu nggak, yang dihitung Tuhan bukan pujian orang Israel. Karena apa? Karena mereka hanya memuji pada saat sudah terjadi mujizat. Memuji dengan sukacita dipimpin Miriam, WL-nya. Kemudian apa yang terjadi? Alkitab mencatat 3 hari kemudian tidak ada air. Nah nih. Sudah ngalami sukacita, jalan di padang gurun, merasa ngalami terobosan, 3 hari kemudian tidak ada air, masalah baru. Dan dalam 3 hari itu mereka tidak bisa bersyukur, bersungut-sungut. Akibatnya apa? Mereka mengundang petaka kepada diri mereka. Jadi yang dicatat Tuhan itu pujiannya siapa? Pujiannya Musa, pujiannya Kaleb, pujiannya Yosua. Yang tetap percaya sekalipun saat sulit. Kalau orang Israel itu yang umur 20 tahun ke atas mati semuanya. 40 tahun puter-puter. Kalau kita gak mau bersyukur, hidup kita juga muter-muter. Gak ada terobosan. Nah hari ini judul firman Tuhan adalah saved to praise. Anda itu diselamatkan supaya Anda bisa bersyukur. Apakah itu lewat pujian, lewat kata-katamu, lewat pengakuanmu. Anda diselamatkan untuk bersyukur. Kita diselamatkan bukan untuk sungut-sungut, amin. Karena ketika bersyukur, ada mujizat, ada pekerjaan Tuhan. Duluan ngucap syukur artinya percaya di depan akan terjadi, amin. Ini kan banyak anak muda nih. Kau merasa mungkin kau paling bawah di antara semua teman-temanmu. Kau merasa paling gak berarti. Kau merasa bukan orang populer. Di pergaulan gak diterima. Ngegeng-ngegeng kan, ngegrup. Ya. Bully yang terjadi di situasi sekolah itu adalah apa? Kasta-kasta. Ya, anak saya waktu masih SMA, saya antar ke sekolah, mau latihan dance. Dijemput nangis, SMA nih, anak perempuan kan, anak saya 3 perempuan semua. Saya pikir terjadi apa? Rupanya karena waktu ngedance tuh dia kayak
outsider gitu loh. Gak terlalu diterima oleh teman-temannya. Akhirnya apa? Sedih. Tidak bisa bersyukur. Dan punya pikiran yang hebat itu orang yang terkenal. Yang hebat itu yang followersnya banyak. Yang hebat itu orang yang cantik. Orang yang ganteng. Orang yang punya segalanya. Orang yang pintar. Akibatnya apa? Aku ini siapa? Belum lagi lihat orang tua. Belum lagi lihat orang-orang yang punya kelemahan dalam hidup kita. Yang kita pikir kenapa saya harus jadi anak dia? Kenapa saya harus lahir dia? Akhirnya apa? Gak bisa bersyukur. Ketika engkau gak bisa bersyukur, kau puter-puter terus. Diselamatkan bukan untuk mengeluh. Diselamatkan untuk memuji. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 11 berkata, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ketika kita memuji Tuhan, itu sebenarnya kita sedang menceritakan Allahku besar. Tadi di kebaktian kedua, saya sharing tentang yang namanya Budi. Budi ini gak ada ngalami hal baik dalam hidup dia. Umurnya muda seperti kalian, sampai dia menikah pun tidak ada hal baik. Anaknya tunarungu. Tapi dia tetap cinta Tuhan. Apakah kemudian ketika syukur dia yang terus menerus jadi lifestyle-nya terjadi suatu gebrakan, sakit jantung. Udah sakit jantung, udah kayak drakor, lebih ngeri dari drakor. Tahu drakor kan, ujung-ujungnya kan sakit kanker, berpisah di bandara, kan gitu kan, tidak disetujui orang tua. Pokoknya memblek gitu kan. Dia tuh ngalamin semuanya, tapi hidupnya tak bersyukur. Dia suka memuji-muji Tuhan, dia menciptakan lagu. Tahu gak teman-teman, bahkan dia sudah mati, Allahnya masih bertindak. Karena apa? Ucapan syukurnya dicatat Tuhan. Dia meninggal. Dia bilang sama istrinya, harta warisanku gak ada. Gak bisa tinggalin apa-apa. Udah kurus dibalut tulang. Udah gak bisa kerja, istrinya yang kerja. Dia bilang apa? Harta warisanku hanya satu, nama Yesus. Dan percayalah, nama itu baik. Gak ada lihat hal baik, syukurnya melimpah. 6 tahun sesudah dia meninggal, ini kisah nyata, true story. Sudah dibuktikan, sudah dicek kebenarannya. Karena banyak sekarang kesaksian palsu kan. 6 tahun kemudian, orangnya udah gak ada, temannya gak tahu. Bikin album rohani, inget tiba-tiba pop up itu. Pop, oh ada ya lagunya, diinget. Masuk lagu album anak-anak. Teman-teman harap apa album anak-anak? Album anak-anak rohani. Bukan album dewasa rohani, anak-anak rohani. Lagu pelengkap, bukan lagu utama. Anda tahu? Dia bersyukur atas nama Tuhan warisannya. Lagunya viral, seviral-viralnya pada masanya. Tahu gak kalian lagu apa? Lagu yang sering dinyanyikan pada saat orang gak bisa bersyukur. Semua baik, semua baik. Yang nulis gak lihat kebaikan Tuhan. Yang ditunggu-tunggu orang, yang kata orang baik itu artinya begini-begini. Nggak lihat. Tapi tetap teguh berdiri, masih muda meninggal, 30 something. Dia bilang, kau jadikan hidupku berarti. Sudah berarti? Belum. Sudah meninggal bisa bikin apa? Enggak bisa bikin apa-apa. Tapi Allahnya masih bisa bertindak. Makanya teman-teman harus ingat, engkau diselamatkan itu untuk apa? Pak Budi dulu manggilnya Budi paling masih umur segituan. Itu diselamatkan oleh Tuhan untuk bersyukur. Amin. Dia ngerti panggilan dia bersyukur. Dan syukur dia menyelamatkan begitu banyak orang. Anda catat, kalau Anda ke rumah duka, ini lagu tahta tertinggi di rumah duka loh. Anda tahu artinya tahta tertinggi? Yang pasti dinyanyiin. Pernah gak datang ke rumah duka gak nyanyikan semua baik? Gak pernah. Saya kan sering ke rumah duka, saya punya jemaat. Sering saya ke rumah duka, gak pernah. Keluar mau ke toilet sebentar, ruang sebelah yang bukan jemaat saya juga nyanyi. Semua baik, semua orang nyanyi semua baik. Kenapa? Orang yang sedang berduka gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kenapa mereka bisa nyembah? Ada kuasa dari Tuhan, amin. Jadi ucapan syukur itu penting, karena apa? When you praise, sebenarnya yang terjadi kau sedang membajak hati. Tanah dibajak buat apa teman-teman? Kenapa petani harus membajak tanah? Tanah dibajak tuh gini loh, ada tanah udah habis penuaian, tuaiannya berhasil. Mau nanam lagi, gak bisa langsung tabur-tabur benih itu gak bisa. Dibajak lagi. Pernah lihat petani gak? Dibajak lagi, lihat gambarnya. Ya ada yang pakai sapi, ada yang pakai traktor. Supaya apa? Mengeluarkan segala sesuatu yang menghalangi benih untuk bertumbuh. Jadi ketika engkau bersyukur, firman Tuhan berkata, Yehuda harus membajak. Yehuda itu praise. Karena waktu dia lahir, mamanya pun gak ngerasakan pertolongan. Lahir si Ruben, bukan Pak Rubin ya, Ruben, makanya saya bilang si Ruben. Kalau Pak Rubin, Pak Rubin. Ruben itu artinya apa? Tuhan sudah melihat aku sengsara karena suamiku tidak cinta kepadaku.
diberikannya anak ini. Lahir anak kedua, namanya siapa namanya? Simeon. Karena Tuhan mendengar aku tidak dicintai suamiku, enggak dicinta-cintai juga. Lahir anak ketiga, kali ini suamiku akan lebih erat, enggak erat-erat juga, udah 3 tuh anaknya. Lahir anak keempat, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ingat, ucapan syukur pertama yang ada di Alkitab bukan karena ngelihat kebaikan, keputusan bersyukur. Apa yang terjadi ketika seorang bersyukur? Tanah hatinya dibajak supaya apa? Tidak ada batu-batu. Anda lihat kan perumpamaan penabur. Kalau tanahnya berbatu bisa tumbuh nggak benihnya? Nggak bisa. Tumbuh sebentar mati. Karena apa? Batu-batu itu membuat akarnya nggak bisa leluasa. Batu itu dikatakan apa oleh kata Tuhan Yesus? Tekanan, intimidasi, penganiayaan. Yang Anda alami ketika keadaan situasi itu gak sesuai atau menyakitkan hatimu yang membuat engkau sulit bersyukur. Pak Budi juga pasti ngalamin yang tadi nulis semua baik. Itu tuh kalau dia bersungut-sungut itu batu mulai masuk tuh. Makanya kenapa tanah sudah sukses menghasilkan tetap harus dibajak. Karena apa? Ada kemungkinan batu masuk lagi di sana. Peristiwa di sekelilingmu bisa membuat batu-batu kepahitan itu ada. Tapi ketika engkau bersyukur, tidak mengizinkan tempat bagi satu batu pun. Atau tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri itu kata Tuhan apa? Tanah bersemak duri itu gini loh, kekayaan, tipu daya kekayaan dunia. Daya tarik dunia, ya kan? Itu menghimpit kita. Aduh, kenapa saya gak bisa sesukses seperti orang lain? Kenapa saya begini? Jadi akhirnya itu menghimpit imanmu, tumbuh. Ada dalam bagian lain dikatakan, tapi buahnya tidak manis. Gak bisa jadi berkat. Jadi artinya ketika engkau bersyukur, ketika engkau tidak lihat apa-apa, engkau tetap katakan Tuhan baik. Itu menyingkirkan semuanya itu supaya hati kita jadi tanah yang subur. Kalau enggak hati kita jadi tanah yang keras. Anda pernah lihat bahwa benih bisa tumbuh di tanah keras, kalaupun tumbuh tidak bertahan lama. Ibrani 3 ayat 8 berkata, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, emosi, marah, keluh kesah ya. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Kenapa? Gak setuju dengan Tuhan, gak mau takluk kepada kebenaran Tuhan pada waktu pencobaan di padang gurun. Ketika engkau bersungut-sungut, engkau sedang dalam tahap mengeraskan hatimu. Kalau aku bersungut-sungut, aku sedang dalam tahap mengeraskan hatiku. Saya punya kesempatan yang sangat banyak untuk mengeraskan hati. Karena kejadian-kejadian yang saya alami, tekanan, intimidasi. Saya dulu kuliah di ITB. Mungkin Anda pernah dengar kesaksian ini. Saya anak ITB teman-teman, jurusan teknik industri, aku pintar. Ya, masuk ITB tuh pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang hebat, gak takut Tuhan. Tapi di sana saya dijamah. Saya bertobat, saya sungguh-sungguh. Kemudian waktu itu kan mulai kegerakan lagu-lagu rohani ya. Mulai ada pakai alat musik gitu ya. Saya sedang nyembah-nyembah juga. Di kamar saya nyembah dengan kemampuan yang terbatas. Saya ini pemain piano klasik, jadi gak punya background musik yang lain. Bukan penyanyi juga, zaman dulu di gereja lama saya jarang datang. Bukan anak yang rohani, bukan. Apa yang terjadi? Senang nyembah, minta diajarin kakak rohani dong, mentor. Koko tolong ajarin saya main gitar. Cuman dibekali 4 chord. G, E minor, A minor, D. Jadi main nadanya semua G mayor. Apapun lagunya G mayor kuncinya. Baru kemudian sebuah perusahaan teh menemukan. Apapun makanannya, minumannya. Ya gak pernah dengar. Aku udah nemuin dulu tuh. Apapun lagunya G mayor. Semangat nyembah Tuhan di tempat kos. Melayani Tuhan. Gegigih melayani Tuhan. Sampai hampir drop out. Bukan karena bodoh, bukan. Udah selesai kuliah, gak ngerjain skripsi. No hope kan. Gak ngerjain skripsi ya pasti drop out. Tapi Tuhan izinkan tidak drop out. Saudara-saudara, Tuhan panggil saya jadi penulis lagu rohani karena apa? Satu laguku viral se-Indonesia tahun 90, usiaku 23 tahun. Bayangkan, gak pernah membayangkan akan dipakai sana. Ini saya lagi ngomong apa? Bukan ngomong kemenangan, saya lagi ngomong kesempatan saya untuk bersungut-sungut itu tinggi sekali. Umur 23 tahun, tadinya pikir lulus aku pengen kerja di perusahaan apa, jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dibelokkan oleh karena satu lagu bernada dasar G mayor kuncinya. Kan nulis lagu juga G mayor semua. G mayor, G. Sudah? G. Oke. Syarat kalau mengiringin saya lagi khotbah jangan terlalu terpana melihat saya. G
G ya. Lagunya kalau pernah dengar ya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Pernah dengar gak lagu itu? Judulnya apa? Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tahun 90 viral teman-teman. Tanpa teknologi internet. Dan saya gak tahu viral, kenapa di gereja tidak pernah dinyanyiin. Saya ini bukan orang ternama, bukan orang yang jago main musik, enggak. Jadi begitu masuk album, terus di kaset, masih kaset. Tahu kaset gak? Bukan keset ya. Ini kalian soalnya generasi sekarang ini gak tahu. Kaset tahu gak? Tahu ya, papa mama masih punya di rumah ya. Itu side A nomor 4. Artinya apa? Tidak ada pengharapan buat lagu ini. Karena biasanya kalau dulu, kalau lagu terkenal yang terfavorit itu side A nomor 1 atau nomor 2. Karena gampang ditemukan. Kan gak kayak CD, mau nomor 4. Pencet 4, enggak. Kalau kaset itu kalau mau ke nomor 4, Julita ada lagunya di side A nomor 4. Mesti di fast forward kan? Dangkutnya ke 5. Mundur. Nyangkut di 3. Sudah gak usah didengerin. Susah nemuinnya. Saya gak pernah tahu Tuhan sedang bekerja. Tiba-tiba sesudah sekian waktu, Pak Weliar yang menyanyikan lagu di album itu datang lagi. Laku sold out. Padahal dikira orang gak bisa sold out karena lagu doa buat bangsa, takut dizolimi kan. Berani banget nih anak-anak Tuhan di Bandung bikin lagu doa untuk Indonesia. Sold out. Terus dia ngomong sama saya, kami mau rekam lagi edisi kedua. Tapi kami pindahkan lagumu dari nomor 4 jadi nomor 1. Geser dong set A nomor 1. Tapi jangan ketawa dulu. Habis itu Tuhan panggil saya kan saya percaya dong. Buktinya terlalu nyata. Aku yang tak berdaya. Aku yang talentaku cuma sekian. Kok bisa ya Tuhan? Terus Tuhan bilang, aku akan pakai engkau jadi penulis laguku untuk menceritakan kebesaran namaku. Ini aku, utuslah aku. Ternyata habis itu tidak ada lagi lagu yang diterima. Ada orang yang bilang lagu model yang kamu tulis tidak bisa jadi berkat bagi gereja Tuhan. Saya tuh nulis lagu melo semua teman-teman. Gak bisa, gak berdaya, gak mampu. Tadi kan ada tuh ya punya resornya Edwardson. Bahkan sudah saya jadi penyanyi rohani, ada satu lagu saya yang label saya gak mau ambil. Saking melonya. Yang mau ambil Edward. Dinyanyi sama Edward. Gak viral, gak dinyanyi di mana-mana. Mana tuh janji Tuhan? Artinya viral itu kan jadi berkat. Jangan salah, jadi berkat. Gak ada jejaknya sama sekali. Dinyanyiin Edwardson. Dinyanyiin juga tapi bukan di ibadah. Teman-teman tahu gak dinyanyiin di mana? Rumah duka. Melo sekali, judulnya Indah Pada Waktunya. Padahal nulisnya udah di D mayor, udah gak pintar aku sekarang kan. Udah gak G lagi, udah di D mayor. Coba D ya, D. Pernah dengar lagu ini gak? Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk bersuka. Masuk daftar lagu rumah duka untuk menghibur orang-orang yang terluka. Gak dinyanyiin di gereja, mana itu Tuhan. Tapi saya merasa saudara-saudaraku, ketika aku kesesakan, ketika aku merasa seperti dibiarkan Tuhan, ketika aku merasa seperti ditelantarkan Tuhan, Tuhan selalu berbicara, bersyukur saja. Artinya gini, Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan. Engkau gak tahu, aku gak tahu, ya gak? Tapi dia paling tahu apa yang mau dia kerjakan dalam hidup kita. Dia tahu apa yang dia mau kerjakan dalam hidupnya Budi yang tulis lagu Semua Baik. Dia tahu persis bagian kita apa? Bersyukur saja. Gak bisa terima, ayo datang sama Tuhan. Tuhan, ini ada batu-batu kepahitan dalam hatiku. Aku mau keluarkan. Untuk apa batu-batu itu dikeluarkan? Supaya tanahmu jadi tanah yang subur. Amin. Tanah yang subur ini mau ditaburi firman Tuhan. When you praise, itu artinya engkau sedang menabur benih firman Tuhan di tanah yang sudah dibajak. Tadi praise artinya membajak. Yehuda kursus dari 12 suku. Yehuda artinya puji-pujian. Harus membajak. Jadi tugas membajak bukan tugas suku lain. Yehuda artinya apa? Puji-pujian, hanya puji-pujian yang bisa membajak hatimu. Sesudah hatimu benar dibajak, tabur firman Tuhan. Tumbuh enggak? Tumbuh. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat ganda. Pernah dengar kan perumpamaan penabur? Jadi di atas hati yang sudah dibajak, ditaburkan firman Tuhan melalui puji-pujianmu, ucapan syukurmu. Ulangan 31 ini pesan Tuhan untuk Musa. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini. Katakan bersama nyanyian ini. Ajarkanlah kepada orang Israel
letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Kenapa Tuhan suruh Musa tulis lagu? Musa ada tulis 2 lagu di Mazmur. Karena begini, nanti mereka tuh masuk ke tanah Kanaan dan kemudian mereka diberkati, mereka akan lupa aku, sudah gak tahu lagi firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang nyanyian ini akan jadi berkat. Artinya gini, nyanyian, lagu, sebenarnya bukan lagunya, bukan melodinya. Begitu jadi lagu, firman Tuhan begitu jadi lagu, Anda gak bisa diambil lagi itu firman. Percayalah, Anda hafal 1 lagu sekolah minggu, Anda akan hafal sampai kau mati. Zaman saya kecil dulu gak ada Alkitab digital kan. Jadi kalau mau sekolah minggu bawa Alkitab buku. Pernah lihat gak Alkitab buku? Dulu kan ada yang gak ada indeksnya. Jadi kalau kakak sekolah minggu bilang buka Titus. Waduh, Titus di mana ya? Langsung anak sekolah minggu nyanyi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, sudah Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius, Titus. Dekat Timotius. Tapi artinya apa? Kenapa bisa hafal? Begitu banyak kitab perjanjian baru karena jadi lagu. Anda pasti hafal 1 ayat full dalam Alkitab. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Ada, Anda enggak tahu. Anda hafal, karena ayat itu jadi lagu. Lagunya apa? Kiranya Engkau memberkati aku. Itu persis letter luck jadi lagu. Anda hafal. Kuliah kan, kalau Anda susah, ubah jadi lagu. Saya tahu 39 Alkitab. Perjanjian lama kitabnya gak ada lagunya. Aku kan penulis lagu, jadi aku tulis lagu sendiri. Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2, Samuel 1-2, Raja-Raja 1-2, Tawari, Esra, Nehemia, Esra, Ayub, Mazmur, dan Amsal. Bukan karena aku jenius, karena aku jadikan lagu. Jadi artinya waktu Tuhan suruh Musa tulis lagu, diajarkan kepada orang Israel. Mau dia ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, lagu itu gak bisa diambil. Di sini ada yang pernah nonton lagu film Titanic gak? Ya kan? Zaman dulu Titanic terkenal. Ya. Jadi begitu lagu itu dikumandangkan, bahkan vibes-nya pun Anda merasakan kan? Datang ke mall. Near, far, wherever you are. Anda bayangin apa tuh? Saya tahu ke sebagian anak muda. Kalau saya nonton Titanic, saya ini orang melo, nangisnya 2 minggu. Kenapa ya Pi dia harus tenggelam? Leonardo DiCaprio, kan masih ada tempat tuh di skocinya. Suamiku bilang, itu kata sutradaranya memang harus gitu. Gak enak memang kalau curhat sama laki-laki ya. Tidak ada sedikit kayak, iya ya sayang, iya ya. Dia kan udah tahu aku sudah nangis gitu loh. Jadi artinya apa? Karena jadi lagu. Itulah kekuatan lagu. Maka tapi bukan nadanya, tapi apa? Isinya, firmannya untuk membuat orang Israel takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ibrani 8 berkata, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Begitu jadi lagu, mungkin Anda sudah gak mau dengar Tuhan. Tapi lagu itu pernah Anda dengar. Tuhan masih bisa menolong. Amin. Budi tulis lagu, semua baik. Itu dari mana? Ucapan syukur senantiasa. Dan Mazmur berkata, Tuhan itu baik dan ia berbuat baik. Jadi ketika ada orang yang merasakan kebaikan Tuhan, hatinya lagi remuk. Tadi ingat, dia ditolong untuk bersyukur. Bersyukur mengeluarkan semua batu-batu dan semak duri. Dan firman Tuhan ditaburkan akan jadi sesuatu. Bertahan loh teman-teman, aku dari umur 23 itu nulis lagu. Kemudian gak ada lagu yang bahkan tidak mau direkam oleh album rekaman. Zaman dulu gak ada YouTube, kalau sekarang gak ada yang mau udah nyanyi sendiri aja di YouTube ya. TikTokan aja sendiri bikin live, ya enggak? Dulu gak bisa, gak ada pilihan. Dan kenapa Tuhan gak berani ikut temu alumni, merasa hidupku hampa. Disuruh Tuhan nulis lagu ini, kebangetan gak Tuhan itu? Aku gak dapat apa-apa disuruh tulis lagu ini. Saudara tahu lagu apa? C mayor, udah makin pinter, sudah ada G, sudah ada D, udah ada C. Tapi tidak ada bukti apa-apa.
Lagunya ini. Kau beri yang ku pinta. Waktu aku tulis lagu itu, aku gak terima apa. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Aku cari, aku gak dapat. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sampai di kata itu Matius 7 ayat 7. Air mata saya mengucur di keyboardku dengan deras. Hatiku sesak. Merasa dijorokin. Merasa ditinggalkan. Gak berani temu alumni, temanku bertanya-tanya Julita itu ada di mana? Karena mereka sudah sukses semua. Waktu itu ukuranku diberkati itu sukses. Diberkati itu jadi berkat di pelayanan. Kelihatan gak terjadi apa-apa. Tuhan suruh bersyukur. Bersyukur. Terus Tuhan tolong saya untuk saya bisa bersyukur. Kamu jangan lihat buktinya. Lihat ayat 11. Kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, kau memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Disitulah dengan dalam sekali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Dia itu bukan hanya Tuhan, dia Bapakku. Kalau dia Bapak, aku anak. Gak mungkin dia telantarkan aku. Itu saya pegang. Itu lagu saya ke-100 sekian. Akhirnya suatu ketika jadi direkam dan jadi berkat bagi banyak orang. Coba kalau dulu saya gak mau bersyukur. Coba kalau saya biarkan kepahitan. Banyak orang ketika gak ngalami Tuhan, tinggalin pelayanan, gak ada Yesus lagi dalam hidup. Sekarang saya berterima kasih. Makanya itu mengajarkan saya, apapun keadaannya tetap bersyukur. Anda tahu ketika lagu itu mulai viral bukan berarti keadaan sudah semuanya baik dalam hidupku. Aku jadi artis rohani umurku 40 tahun. Anda tahu ketika saya diundang kemana-mana saya tertolak karena faktor U. Nanti karena Ibu Lucy bilang, Bu tampilin dong fotonya. Nanti di kebaktian terakhir saya tampilkan ya foto-foto album saya. Gak ada orang yang kenal saya kalau lihat foto album saya. Tertolaknya parah. Malah lebih jelek dari sebelum lagunya direkam. Jadi artis rohani lebih parah. Bertahan untuk bersyukur itu tidak mudah. Tapi ketika engkau bersyukur apa yang terjadi teman-teman, bagian yang terakhir engkau sedang menghadirkan kuasa Allah. Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Puji-pujian ini tehilah. Tehilah itu adalah nyanyian halel. Haleluya. Anda tahu artinya halel? Haleluya itu adalah mengucap syukur seperti orang gila. Like a crazy man. Kapan Anda dikatakan engkau crazy kalau engkau mengucap syukur? Seperti Budi. Gak ada sesuatu yang baik dalam hidupnya. Dia bilang Tuhan baik. Gila kata orang. Julieta Manik, engkau diproses seperti itu. Sampai engkau, teman-teman saya pernah datang di kebaktian Natal. Saya berusaha untuk kelihatan cantik karena saya sering ditolak. Saya sudah pakai bulu mata anti badai. Rambutku udah nyalon tingginya mungkin udah 12 cm. Bajuku bergeliter-geliter. Ini artis rohani. Teman-teman tahu begitu ada idol datang. Langsung sinarnya begitu mulia dan besar. Aku langsung redup. Bahkan hampir mati sinarnya. Gak dilihat. Anda tahu? Panitia lupa sama saya. Sampai mau doa berkat. Sudah door prize. Separuh jemaat sudah pulang. Anda bisa bayangkan gak hatiku waktu tetap bertahan di situ. Suamiku marah waktu tahu. Kalau aku itu diperlakukan begitu. Suamiku juga hamba Tuhan teman-teman. Dia kan kasihan lihat saya kan. Sudah kutinggalkan tempat itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kamu sih sudah tahu ditolak masih mau datang. Kata Tuhan Yesus kalau ditolak kebaskan debu dari kakimu. Disuruh ninggalin. Saya tetap di situ. Ketika mereka sadar saya belum pulang. Diundang sebelum doa berkat. Jemaat semua tahu bukan orang yang diperhitungkan. Aku nyanyi nangis. Mau nangis gak mau nangis karena nanti nangis males. Sekarang aku bilang sama engkau semua. Ketika aku kesesakan, aku tetap bertahan, aku tetap bilang kau baik. Itu menghadirkan kuasa Allah yang bisa memberi pertumbuhan kepada setiap benih firman. Dulu aku merasa sia sampai umur 43 loh teman-teman, gak kira-kira. Saya pelayanan di sebuah gereja, albumku yang terakhir udah aku bilang tolong buat saya apa adanya. Tenang, percayakan pada ahlinya kata desainer grafis. Keluarnya wajahku di album terakhir mirip Momo Geisa, Anda bisa bayangin. Saya mau datang pelayanan, pas Geisa mau konser di sebuah kota. Jemaat jangan bimbang, datanglah ke gereja yang nanti pelayanan artis rohaninya Momo Geisa Rohani. Ketika muncul lihat saya, lu kok tua?
Bukan lagi momo, omo-omo. Wah, itu parah teman-teman. Tapi hari ini aku berdiri di depan kau semuanya. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Semua air mata tetap bersyukur ditampung di kirbatnya Tuhan. Sekarang saya menuai enggak? Bertumbuh enggak itu benih? Tumbuh selebat-lebatnya, buahnya manis. Saya berapa kali itu pertama kali diundang sebuah bank. Bank ini seperti biasa ngundang saya itu paket jumbo. Paket ekonomis. Pengkhotbah sekalian artisnya. Kan udah ekonomis lah itu kan. Satu orang bisa 2 pelayanan. Saya kesaksian lagu Bapa yang kekal. Bagaimana Tuhan menolong dalam saat-saat sulit dan dia adalah Bapa. Selesai ibadah Natal kantor bank ini. CEO-nya maju ke depan. Dia bilang begini. Bu, tadi saya nangis waktu ibu bersaksi. Karena lagu yang ibu tulis menguatkan saya di saat saya kesesakan. Dia cerita, dia orang pintar, lulusan IPB. Dia kerja udah baik. Ada tawaran pekerjaan lebih tinggi. Dia orang pintar. Dia yakin sekali terima, sudah sampai board of BOD terakhir tuh udah bilang siap diterima. Dia resign di tempat yang lama dan kemudian dia mau pindah ke tempat yang baru. Tapi ujungnya at the end of the day tidak diterima. Jobless. Masuk mobil dia nangis. Nangis senangis-nangisnya. Merasa salah ambil keputusan. Merasa bodoh. Kemudian dia nyalakan mobil. Yang keluar lagu Bapa yang kekal. Di kata mana dia diberkati? Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia hatinya dibersihkan, belajar untuk percaya taburan firman Tuhan. Dia gak kenal saya, dia gak tahu kesaksian saya. Hari itu saya berdiri di depannya, dia bilang kesaksian itu menolong saya di saat sulit. Saya masuk pekerjaan Bu, itu pekerjaannya kecil, beda dengan pekerjaan saya sebelumnya. Saya kerjakan dengan penuh percaya bahwa Bapa di surga akan memberkati saya. WC-nya pun jelek, harus antri. Dia bilang begitu. Anda tahu, ketika CEO-nya ngomong di depan semuanya dengar. Itu every year saya diundang khotbah Natal di situ. Karena mereka merasa, loh bos aja dijamah Tuhan. Sampai saya udah gak berani bersaksi. Terakhir kali tahun lalu masih ngundang. Tahu gak Anda? Waktu saya udah gak bersaksi lagi tentang beliau. Beliau yang bersaksi di depan. Ibu ini puji-pujiannya nolong saya. Anda tahu dulu gedung kita jelek. Hari ini kita punya gedung 20 lantai. Teman-teman dia masih punya lagi aset lain. Perusahaannya udah jadi perusahaan utama di corporate-nya. Dan dia bilang ada Bapa yang memberi kekuatan. Saya dikuatkan melalui lagu yang ditulis ibu ini. Coba tuh. Sia-sia gak tuh air mata teman-teman? Sia-sia gak? Enggak sia-sia. Ditampung di kirbatnya Tuhan itu jadi apa? Mutiara. Makin lama engkau nangis, makin lama engkau bertahan gak lihat apa-apa. Mutiaramu makin besar, amin. Akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau ketemu saya udah sungkan kan dia sekarang udah jadi orang hebat. Tapi dia kalau ketemu, Bu Julita, udah kayak bestie kalau ketemu. Hebat teman-teman. Tapi saya bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Ternyata I am saved to praise. Ketika aku bersyukur, bukan hanya aku yang melihat kemuliaan Tuhan, banyak orang lain. Itu yang menjadi modal bagi saya seperti tadi saya katakan anak saya mengalami kesulitan. Enggak, dia masih ITB juga. Enggak mungkin mama, sudah enggak mungkin lulus. Aku bodoh, setiap kali ngomongnya gitu. Aku bodoh, aku enggak mampu, enggak bisa bersosialisasi. Karena saya punya pengalaman di belakang, itu menguatkan saya, kamu juga jadi anak Tuhan yang luar biasa. Susah sekali bersyukur. Ikut short semester, hampir drop out. Saya mau latih dia bersyukur dari hal kecil. Bersyukur itu jangan dari hal besar, dari hal kecil, hal yang biasa dalam hidupmu. Masih jelek ma, nilai kuisku berapa? 4. Oh bersyukur nak, kuis kemarin kan 2. Ya udah meningkat ya jadi 4 kan lumayan ya. Ajar bersyukur, lihat hal bukan yang gak ada. Yang di sekelilingmu lihat, ajari bersyukur. Dia lulus, telat 2 tahun. Masuk perusahaan, gaji anak magang lebih tinggi dari gaji dia. Itu kan bikin pahit kan? Saya gak mau hati dia penuh dengan batu. Saya bilang, percaya nak, kerjakan sebaik-baiknya. Bosmu bukan manusia, bosmu Tuhan. Kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Bosmu Tuhan. Kalau bosmu Tuhan yang ngasih gajimu siapa? Tuhan. Kalau belum terima, percayakan, dirapel itu nanti. Percaya saja. Jadi waktu dia kesesakan, dia kerja di daerah SCBD, di daerah Jakarta. Itu dia gak mau kos. Maksud saya supaya gak pulang malam-malam. Kalau aku pulang, aku kesesakan,
aku masih ketemu papa mama yang nolong aku untuk bisa bersyukur. Bayangkan. Gak punya harapan, teman-teman lain udah kerja di luar negeri, gak punya harapan nih anak. Tapi saya bilang, bosmu Tuhan, lihat ada mujizat. Bener loh terjadi. Sekarang ini anak pertama, waktu tahun lalu saya cerita anak kedua ya. Anak pertama ini yang lulus terlambat 2 tahun. Waktu sudah terlambat, gaji anak magang lebih, yang fresh graduate lebih tinggi daripada gaji dia. Gak pernah dianggap sama koliknya pada waktu itu. Anda lihat sekarang dia kerja di Singapura. Perusahaan baik. Semua teman-temannya pun bingung kok bisa. Ya bisa lah, bosnya Tuhan kok, ya enggak? Pada saat dia masuk, seluruh perusahaan itu lagi ngalami pemutusan hubungan kerja. Ini anak gak tahu kenapa, hebat, enggak banyak senyum juga. Anak IT kan gitu kan, mukanya agak-agak nerd gitu kan. Iya kan, dia anak IT soalnya, agak-agak nerd gitu lah. Ya, ada anak IT di sini, mukamu nerd gak? Jadi ini anak gak ada personanya, tapi selalu lolos. Saya bilang karena punya Tuhan, punya rencana dalam hidupmu. Wow, sekarang dong, kalau dulu semua orang bilang anak pendeta gagal, aku gak mau taruh batu di hatiku. Orang mengintimidasi aku dan perkataan, gak mau ada duri. Aku mau hatiku subur, ada Tuhan dalam hidup keluargaku. Papa mama pelayanan, anak masih berproses, pasti diberkati Tuhan. Wow, saya sekarang bilang terima kasih Tuhan, aku gak pernah menyesali punya anak ini. Aku bersyukur, saya juga terima kasih Tuhan untuk dia hadir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan dia jadi anak pertama. Anak pertama berkatnya double portion. Saya ucapkan double portion. Aku memilih percaya kepada firman Tuhan. Terjadi double portion. Sekarang kalau pulang traktir adik-adik, gaji dolar dong. Ajak makan fine dining Jepang. Lihat harganya. Kalau orang Indonesia Anda tahu gak kalau lagi di restoran, lihat mana dulu? Menu di kiri, harga di kanan, lihat mana dulu? Ayo jujur. Kiri apa kanan? Biasanya kalau tahu diri nengok kanan dulu. Harganya berapa? Suka gak suka cari yang paling murah. Kalau perlu air putih aja gitu kan. Adik-adik gak berani order mahal, restoran mahal Jepang. Dia bilang apa dong? Dek, kakak diberkati. Pilih apa yang kamu mau. Berkat double portion jadi role model bu adiknya. Dulu anak yang sering buat saya nangis. Tapi saya gak mau bilang anak gagal. Ini anak luar biasa, akan dipakai Tuhan. Gak kubiarkan hatiku ada batu atau semak duri. Hari ini aku diberkati dong. Apalagi kalau dia mau pulang nih ke Jakarta nih. Tanya mama, skincare-nya apa yang habis? Saya kan mau bilangnya kan yang murah-murah aja lah, tahu diri lah ya. Orang tua jangan memanfaatkan anak. Jangan yang murah-murah mama, yang agak mahalan dikit. Anda tahu kalau dia beli bedak saya apa? Chanel, sampai doer, Chanel, Dior. Coba tuh dulu gagalan. Gaji tipis, hanya UMR. Teman lain UMR plus, tipis. Orang lain pergi ke sana kemari mancanegara. Saya bilang sama anak saya, papa mama pelayanan, gak bisa bawa kamu, gak punya banyak uang bawa kamu luar negeri. Lihat kamu nanti sampai bosan, enek luar negeri. Saya bilang, terjadi gak? Terjadi. Karena bosmu Tuhan. Amin. Bosmu Tuhan. Maka kerjakanlah yang terbaik untuk dia. Jangan ada sungut-sungut. Begitu engkau bersungut, kau memasukkan batu ke dalam hatimu. Begitu engkau bersungut, mulai ada semak duri dalam hatimu. Dan ketika itu ada, mau benih firman Tuhan seperti apapun, pendeta sehebat apapun, enggak akan bisa terjadi apa. Sekarang Anda tahu, anak yang dulu gagalan, save to praise. Sekarang malah jadi berkat. Orang-orang di gereja bilang, tolong dong ajarin kami, bikin dong seminar, bagaimana membuat CV yang baik, bagaimana kak. Jadi orang-orang sekarang, oh ya kamu harus jadi, nama anak saya Neisa. Kamu harus seperti Neisa, sekarang jadi role model. Dulu, ya amit-amit. Jangan jadi kayak anak pendeta itu, sekarang jadi role model. Karena apa? Ada orang tua yang gak give up, di sini ada orang tua, jangan pernah give up untuk anakmu. Katakan yang baik, ucap syukur. Engkau punya orang tua belum dalam Tuhan, ucapkan yang baik. Ucapkan syukur, amin. Engkau gak dianggap oleh temanmu, ucapkan perkataan, oke, mereka gak menganggap, tapi Tuhan lihat hati, amin. Engkau sudah bekerja gajimu tipis, oh aku bekerja untuk Tuhan, Tuhan yang jadi bosku. Berikan yang terbaik kalau untuk bos, lihat Tuhan senang, hatinya bersih, gak ada batu, gak ada semak duri. Ditabur firman Tuhan, pasti akan berbuah. Artinya kau yang punya pergumulan, mari kita datang sama Tuhan.